application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas berita yang mulai hot gitu ya. Tentang PDIP yang dalam waktu dekat akan mengumumkan 27 kadernya yang dipecat. Sekarang belum katanya, tapi akan dipecat. Lagi dibahas nih di internal. Pertanyaannya, apakah dari antara 27 nama itu nanti kita akan ketemu nama Joko Widodo? Menarik kan? Karena sampai sekarang ini PDIP tidak berani bilang mereka sudah memecat Joko Widodo. Kenapa? Nanti saya terangkan ya. Ini menarik sekali. Tapi seperti biasa sebelumnya ini ada beberapa yang ringan dan yang lucu sekaligus serius yang mau lewat ya. Simak dulu nih videonya, jangan di skip supaya nanti Anda dapat pengertian yang komprehensif. Ini pertama dulu nih ya. Jadi ini ada lembaga survei SMRC, salah satu direkturnya namanya Saiful Mujani, ya. Nah di sini dikatakan di cuitannya, Pram dan Rano nyatakan menang satu putaran karena mereka dipilih oleh 50,07 pemilih menurut akumulasi seluruh C1. Padahal sudah dikasih tahu berkali-kali akumulasi C1 itu belum diumumkan persentasenya berapa dan sedang dihitung berjenjang. Ini kan bukan Amerika, pagi pemilu, sore udah ketahuan hasilnya. Aduh, sudah dikasih tahu berkali-kali, padahal ini lembaga survei. Dia terus saja membuat opini, seakan-akan dia benar. Nanti saya terangin lagi ya. Kemudian, sementara Ridwan Kamil dan Suswono bilang Pilkada Jakarta 2 putaran karena belum ada yang menang 50% plus. Berapa angka kurangnya Pak? Seakan-akan Saiful Mujani, salah satu direktur SMRC, lembaga survei yang selalu dipakai oleh PDIP, sudah juga menyatakan ini kan pendidikan politik yang nggak benar dari lembaga survei ini. Kita lihat lagi nih ya. Ini cuitan dari Alex ya. Dia bilang apa? Pura-pura bego ya. Dia bilang ya. Bukannya 51,03 margin of error SMRC itu 1,22%. Karena SMRC juga menerbitkan quick count ya. Artinya kalau margin of error SMRC 1,22%, seperti yang pernah saya bahas, range-nya antara, kalau sebelumnya kan saya bilang 1%, ini SMRC bilang margin of error-nya 1,22%. Berarti range-nya antara 49,81% sampai 52,20 berapa itu? 25%. Jadi tak bisa dipastikan menang satu putaran. Maybe yes, maybe no, ya kan? Woi, kapan jelaskan ke publik kasus beda hasil survei yang sangat jauh sekali? Ternyata SMRC dan indikator pernah melakukan survei, hasilnya beda jauh, ya. Nah, ini survei apa? Pilkada Jateng antara SMRC dengan indikator. Mentang-mentang salah satu anggota Dewan Etik Persepi ya. Sepertinya SMRC ini anggota Dewan Etik ya, kalau saya duga dari cuitan ini. Dia kasih contoh nih, SMRC ketika bikin survei itu 7 sampai 12 November ya, sampelnya 1.200 ya. Hasil survei SMRC bilang Andika dan Hendrar itu 52%. Sedangkan Lutfi dan Yasin 47%. Seakan-akan surveinya bilang jagoan PDIP itu leading. Sedangkan indikator data dari 7 sampai 13 November sampelnya
3.500, lebih banyak ya. Hasilnya Lutfi dan Yasil yang leading 47,19%, Andika dan Hendral itu cuma 43,46%. Jadi yang benar siapa? Ya. Nah, nah ini ya, kita lihat di sini dulu nih. Nah, padahal SMRC juga pernah bilang bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh dia sendiri, Pramono Rano memperoleh suara sebesar 51,03% ya. Dengan total suara yang masuk mencapai 100% per pukul 18.24 WIB. Dia yang bilang sendiri ya, margin of error untuk hasil ini sekitar 1,22%. Tapi kenapa di awal itu dia bilang yang sudah pasti menang adalah Pramono Rano? Ini kan lembaga survei apa gitu ya? Aduh, payah deh. Oke, lanjut nih ya. Nah ini di Tribun News juga sudah mengulas berita mengenai survei Pilkada Jateng 2024 versi SMRC yang dipakai oleh Banteng, dan indikator dan populi beda-beda. Jadi Persepi diminta tegas ya. Jangan sampai publik jadi digiring opini, wah yang menang harusnya Andika gitu ya. Oke. Tadi langsung saya putar dari ini videonya karena ini greget saya. Ini Tempo ya, di majalah terbarunya yang judul covernya itu dorong 2 putaran. Apa itu ya? Dorong 2 putaran atau apa? Iya, itu bukan dorong. Pokoknya itu gambarnya mendorong grafik itu yang merah itu mau didorong supaya jadi 2 putaran. Ini kan sekaligus menciptakan opini yang bisa menyesatkan. Apalagi tadi videonya, suaranya, musiknya saya bisukan karena ada copyright ya di situ. Di situ dia bilang yang cawe-cawe Pak Prabowo Subianto. Nah ini saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih ini digugat ya. Karena ini udah nuduh bahwa Prabowo Subianto akan mengusahakan 2 putaran. Dan nggak bisa lah kalau keputusan KPU bilang 1 putaran ya 1 putaran. Jangan bilang Prabowo yang cawe-cawe. Aduh, memang nih kompor ya, Tempo ya. Nah, lanjut nih. Ada cuitan dari Vicky Yosi yang bilang maling teriak maling. Apa maksudnya? Karena Deddy Sitorus pernah bilang bahwa bansos itu rawan disalahgunakan, maka PDIP minta bansos di stop selama Pilkada 2024. Nah, ternyata kandang bansos di Jateng sesungguhnya adalah Banteng. Kenapa? Nah ini dia nih, ya kan? Nah itu bantuan sosial apa? Minyak goreng, beras, dan lain-lain, kaos. Itu dikasih kepada ya warga. Ini kan bansos. Tapi kalau bansos dari pemerintah nggak boleh, bansos dari dia boleh. Artinya maling teriak maling dong ya. Nah kemudian kita tahu kan PDIP beberapa kadernya dari Hasto, Deddy Sitorus, dan satu lagi nanti kita lihat yang akan ditindak oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah ini kita lihat dulu nih Deddy Sitorus ya. Deddy menurut cuitan ini dipastikan akan bermasalah dengan hukum. Karena telah nyata bersepakat dengan bocor alus Tempo. Wah dia kolaborasi ternyata ya. Menyebarkan hoax fitnah dengan menuduh institusi Polri. Maka ini di tag Divisi Humas Polri ya. Nah, kemudian gara-gara itu dia meradang, dia minta supaya Polri dibawa ke ke Mendagri ya atau TNI ya. Nah, dia meradang karena ada 7 fraksi di DPR RI menolak. Ya tentulah itu kan mengeluarkan Polri dari TNI itu sudah suatu kelebihan, sebut saja kemajuan lah gitu ya, yang membedakan orde sekarang ini dengan orde baru ya.
Tapi sekarang mau dibalikkan lagi gitu ya, ke zaman Orde Baru ya, dengan alasan ada Partai Coklat ya, nanti kita lihat lagi ya. Maka dia dilaporkan ke Mahkamah Dewan Kehormatan karena menuduh Polri tanpa bukti. Asli dia tanpa bukti. Nah, kemudian ada cuitan juga dari Lamas ya. Dia bilang berawal dari omongan aktor drakor yaitu Hasto. Ini kata dia loh ya. Soal Partai Coklat disambung lagi disuarakan oleh anggota. Ini sambung menyambung nih kader-kadernya. Anggota DPR PDIP Deddy Sitorus, akhirnya DPR Komisi 3 bersikap menolak usulan Polri dikembalikan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya, udah deh lu, udah kalah perang jadi pansos dan gagal. Dan kok Ketua Komisi 3 ini menepis isu adanya Partai Coklat. Ya kenapa yang ngomong itu nggak bisa buktikan, cuman bilang begini begitu. Yang di Sumatera Utara, aduh ada intervensi dari pihak kekuasaan, dalam hal ini kepolisian, begitu juga Jawa Tengah. Astaga. Nah, kemudian di sini juga MKD DPR RI sudah menjatuhkan sanksi teguran. Sayang cuman sanksi teguran tertulis. Mestinya diapain kayak gitu ya. Enak banget ya. Jadi anggota DPR marah-marahin TNI, ada tuh videonya, males saya puter ya. Ngomongnya sok keras gitu ya. Dia bilang apa? Ini anggota Komisi 1 dia, DPR fraksi PDIP, Julius Setiarto ya. Karena apa? Dia sambil seperti marah-marah kepada pimpinan TNI yang diundang ke dalam rapat dengar pendapat, dia menyinggung ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024 melalui yang namanya Partai Coklat. Partai Coklat kan singkatan atau jargon atau istilah yang diciptakan oleh PDIP, ya kan? Nah, ini juga kader PDIP, ya. Kompas pun memberitakan hal yang sama. Dia mengunggah video yang tadi saya bilang. Jadi unggahan politikus PDIP Julius Setiarto soal Parcok atau Partai Coklat berujung pelanggaran etik. Enak aja ya, cuman pelanggaran etik aja, tapi tetap dapat gaji, nggak dipecat ya. Nah, jadi di sini beritanya ya anggota DPR dari fraksi PDIP Julius Setiarto dinyatakan melanggar kode etik ya, yang buntut dari diunggahnya kontennya di media sosial soal Partai Coklat atau Parcok, yakni istilah untuk pengerahan kepolisian pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Lah ini kalau kalah dia bilang ada Parcok, kalau dia sementara unggul dalam pengumpulan suara di Jakarta karena tidak ada Parcok. Terserah lu deh ya. Nah, pelanggaran kode etik ini diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR ya, setelah melalui serangkaian sidang etik pada Selasa yang lalu ya. MKD juga menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. Aduh, cuma teguran tertulis ya. Nah, dia putuskan bahwa Julius Setiarto nomor anggota A234 Ji Samsulu. Waduh, bagus juga ya angkanya ya. Anggota A Ji Samsu, fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi tertulis teguran sanksi tertulis teguran tertulis. Ya, oke lah maksudnya ya. Kata Ketua MKD DPR Nasaruddin Dekgam dalam sidang MKD Kompleks Parlemen. Jadi diputuskan bahwa melanggar kode etik diberikan sanksi teguran tertulis ya. Sidang ini katanya dihadiri oleh para pimpinan dan anggota MKD DPR RI dari berbagai fraksi yang ada di DPR RI, termasuk PDIP ya. Sidang digelar atas laporan yang diterima MKD DPR dari Ali Hakim Lubis dari fraksi Gerindra ya. Keputusan itu final dan mengikat, nggak bisa dibanding, nggak bisa digugat gitu ya. Berlaku sejak tanggal dibacakan. Mantap ya. Nah, ini berita dari CNN, ada sebuah video puja-puji Prabowo untuk Jokowi di sidang kabinet paripurna. Jadi di sidang kabinet paripurna baru-baru ini Jokowi itu dipuji-puji oleh Prabowo. Nah, ini Detikcom lebih detail ya. Dia bilang Presiden Prabowo mengungkap kondisi pemerintahan yang saat ini terkendali. Padahal belum 100 hari ya.
berkat Jokowi. Menurutnya langkah-langkah yang dilakukan saat ini jadi ringan karena hasil kerja pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Ini sekaligus mematahkan bahwa ada ketidakharmonisan antara Prabowo dan Jokowi. Bahwa Jokowi itu nanti mau ditinggalkan. Mana buktinya? Orang dipuji-puji kok. Aduh, kalau bikin hoax yang pinter gitu ya. Oke. Nah, di sini ada video, cuman males lah saya tayangin ya. Panjang videonya. Ini ada cuitan dari April K. Yosi. Dia bilang, menolak lupa bahwa Pak Jokowi bukan boneka PDIP. Dan juga bukan petugas partai. Jadi presiden masa mau dan harus manut diatur partai, ya. Jadi presiden itu mengabdi, melayani, melindungi masyarakat, bukan untuk cari keuntungan buat partai. Betul. Yang saya dengar ya ini bisa benar bisa salah ya. Ketika periode pertama Pak Jokowi nggak punya pilihan selain nurut katanya ya, walaupun ada juga beberapa yang dia nggak nurut 100% sama ibu gitu ya. Karena kan mau ada periode kedua. Nah, di periode kedua, dia all out lah. Ya. Banyak kemauan dari ibu yang tidak diturutinya. Makanya ibu kesal gitu ya. Ceritanya begitu ya. Itulah asal mulanya mereka tidak cocok. Tapi bagus, artinya Pak Jokowi bukan petugas partai. Nah ini dia nih. PDIP gelar rapat tertutup baru ini ya. Tanggal 4 Desember ya, baru bahas 27 kader yang bakal dipecat. Nah, ada nama Pak Jokowi nggak nih ya? Ada 27 kader. Nah, menariknya ketika Hasto ditanya apakah 27 kader PDIP yang dimaksud bakal dipecat itu, salah satunya adalah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Tapi Hasto enggan membeberkan saat itu. Loh, padahal jawab aja, ada. Tapi dia bilang, siapa saja 27 kader itu akan diumumkan pada 17 Desember. Nah, kita tunggu ya, pada tanggal 17 Desember ketika diumumkan 27 kader itu, ada nggak nama Joko Widodo? Ya, karena akan diumumkannya pada tanggal 17 Desember secara bersama-sama, kata Hasto. Ya, kita tahu kan hubungan PDIP dengan Jokowi setahun belakangan jadi perbincangan publik karena keduanya terkesan berbeda pandangan politik dalam pemilu 2024 maupun pilkada baru-baru ini. Ya. Nah, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan bahwa partainya sudah menutup buku tentang Jokowi dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Lu bilang sudah tutup buku, tapi selalu ngomonginnya Jokowi, Gibran, Jokowi, Gibran. Nggak bisa move on lo, ya. Kemudian Pak Komarudin Watubun bilang, saya kira begini ya, dengan tindakan Pak Jokowi termasuk anak mantunya ya berarti anaknya Kaisang dan Gibran dan mantunya Bobi kali ya, gitu ya. Seperti saat ini ya sudah, itu bagian dari masa lalu partai. Ini kan diplomatis jawabannya. Udahlah, itu masa lalu katanya ya. Ketika ditanya oleh wartawan, masa lalu nih. Tapi nggak berani ngomong gitu. Kenapa ya? Saya duga ya. Kalau berani mecat Jokowi, padahal kan sudah terang-terangan berseberangan. Aduh. Iya kan? Kok kagak berani? FED Simbolon yang ketemu Jokowi aja langsung dipecat. Nah, Jokowi sudah pasti dianggap musuh dong. Kok nggak berani bilang Jokowi sudah kita pecat? Nah, dugaan saya maybe benar, maybe nggak benar nih ya. Berani terang-terangan mengumumkan memecat Jokowi akan membuat popularitas Banteng tambah merosot. Yakin saya itu. Tapi oke lah, kita tunggu tanggal 17 ya. Nah, jadi sekali lagi Komarudin mengaku enggan ambil pusing membicarakan status keluarga Jokowi lagi di PDIP. Mengingat pengkhianatan. Pengkhianatan apa yang mereka lakukan terkait Pilpres? Menurut dia, PDIP lebih penting memikirkan apa yang terjadi hari ini dan di masa yang akan datang ketimbang mengurus keluarga Jokowi. Betul Pak, lu jangan ngurusin lagi keluarga Jokowi. Dikit-dikit ngomong lah si Gibran gini, Jokowi gini lah, pengkhianat lah, masih aja ngomong. Ya, nah Komarudin bilang kita berpikir hari ini dan masa depan itu lebih penting daripada kita bicara satu keluarga itu terus. Betul, ya.
Kita pusing juga, sama, kita juga pusing dengernya. Nggak bisa move on. Astaga. Nah, CNN juga memberitakan kira-kira hal yang sama di sini. Judulnya, PDIP berpeluang tak terbitkan surat pemecatan Jokowi. Kami move on. Apa ya maksudnya ya? Nanti ada 27 yang mau dipecat, tapi di sini ada peluang di mana PDIP tak terbitkan surat pemecatan Jokowi. Jadi Jokowi itu dipecat nggak sih ya? Kalau dipecat, keluarin dong surat pemberhentian. Kenapa tak terbitkan? Kami move on. Move on sih move on. Ternyata nggak move on juga kan, masih sering ngomongin. Ya kalau move on ya sekalian aja terbitkan surat pemecatannya. Berani nggak? Nggak berani ternyata. Tapi kita lihatlah tanggal 17 tadi ya. Mungkin diumumkan, tapi nggak dikasih surat pemecatan. Aduh, kayak banci gitu ya statusnya ya. Kita lihat beritanya ya di sini. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP berpeluang tak akan menerbitkan surat pemecatan. Berpeluang, artinya kemungkinan tidak menerbitkan surat pemecatan. Ya, apa ini? Usai ditegaskan yang bersangkutan kini bukan lagi sebagai kader. Jadi ada kemungkinan pada 17 Desember akan disebut Pak Jokowi bukan lagi kader PDIP, tapi tidak diterbitkan surat pemecatannya. Bingung ya? Jadi apa sih maksud lu? Sudah bukan kader, ya pecat, kasih aja suratnya. Aduh, inilah ya. Nah, Sekjen PDIP yang tadi disebut aktor drakor, Hasto Kristianto menegaskan bahwa seorang kader yang sudah keluar dari garis partai dan ideologi Bung Karno bahkan melupakan cita-cita partai secara otomatis, bukan menjadi bagian dari partai. Menurut dia itu sudah tegas dan mestinya tak usah diributkan lagi. Ya sudah, tegaskan aja, sekaligus kasih surat pemecatan. Kok nggak dipecat-pecat? Ketika seseorang dengan atau secara sengaja sudah berbeda secara idealisme, cita-cita, pergerakan PDIP, bahkan melupakan mereka yang telah memperjuangkan termasuk gagasan bagian dari rakyat biasa menjadi pemimpin. Jadi mereka merasa Pak Jokowi dijadikan presiden gara-gara partai. Ya ada sih kontribusinya, tapi yang milih kan rakyat, bukan partai ya. Jadi kalau begitu sudah bukan menjadi bagian dari keluarga PDIP. Terserah deh ya. Itu tegas katanya. Masyarakat sudah bisa melihat itu. Enggak tuh, saya belum bisa melihat. Belum ada surat pemecatan. Sehingga kenapa harus diributkan lagi? Iya dong. Orang kalau dipecat ada surat pemecatan. Kalau di kantor selain ada surat pemecatan ada pesangon. Ada hitungannya tuh. Nah kalau Pak Jokowi sudah mengabdi 10 tahun, pesangonnya berapa kan gitu ya. Oh mungkin gara-gara ada pesangon ya. Jadi PDIP tidak keluarin surat pemecatan. Mungkin juga. Di sini ditekankan, ngapain harus diributin? Yang penting kami move on. Ya masa? Kayaknya belum move on deh. Masih sering ngomongin Jokowi begini begitu, Gibran lah begini begitu. Astaga. Jadi pada kesempatan itu Hasto juga menegaskan bahwa Jokowi dan keluarga sudah bukan menjadi bagian dari PDIP. Tegaskan dong, sudah bukan menjadi bagian dari PDIP, bukan kader PDIP, dan oleh karena itu kami terbitkan surat pemecatan gitu. Tegas saja. Jadi menurut dia Jokowi sudah tidak sejalan, iyalah, dengan idealisme partai sejak mencalonkan putranya lewat Mahkamah Konstitusi pada Pilpres itu. Nah saya mau tanya ya Tok ya. Waktu itu Puan kan bilang, PDIP membuka pintu untuk Gibran menjadi wapres. Jadi dari narasinya seakan-akan kalau Gibran itu menjadi wapres dari jagoannya PDIP, oke. Tapi kalau Gibran jadi wapres dari jagoan orang lain, tidak oke. Padahal di sini dia bilang Jokowi tidak sejalan lagi dengan idealisme partai sejak mencalonkan putranya lewat Mahkamah Konstitusi. Dari mana sih mencalonkan putranya lewat Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi bukan institusi untuk mencalonkan. Mahkamah Konstitusi waktu itu mengabulkan gugatan soal batas umur, bukan mencalonkan putranya Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi. Gimana sih lu Tok? Ngerti nggak sih hukum? Ya. Lagian kalau Gibran akhirnya menjadi wapresnya Ganjar, lu terima?
Tapi kalau jadi wapresnya Prabowo tidak terima. Oh gitu. Saya tegaskan lagi bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDIP Perjuangan. Ya, tapi jadi kader nggak? Enggak. Surat pemecatan dong. Kemudian Hasto menyinggung ambisi Jokowi yang tak pernah berhenti untuk berkuasa. Nah, ini ngomong lagi soal Jokowi. Tadi katanya nggak mau ngomong ini soal Jokowi. Ini ngomong lagi. Jokowi ambisinya tak berhenti untuk berkuasa. Dia juga menyinggung sikap partainya saat Rakernas 5 yang telah meminta maaf karena Jokowi telah melupakan cita-cita yang membentuknya. Jadi PDIP minta maaf ceritanya sama rakyat. Mohon maaf, Pak Jokowi sudah melupakan cita-cita dari yang membentuknya. Dalam hal ini PDIP mungkin ya. Jadi dia sudah minta maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya. Terserah lo deh ya. Jadi sikapnya kali ini katanya dinyatakan ke publik ini ya, karena sehari sebelumnya Pak Jokowi mengaku masih punya KTA PDIP. Ini partai kenapa sikapnya kayak, mohon maaf ya, seperti banci. Pak Jokowi ngeklaim, gue masih punya loh KTA PDIP. Nah, kalau dia bukan partai, cabut dong. Saya tarik, mana Pak Jokowi KTA-nya kembalikan. Ya, seperti Maro Arar Sirait ketika dia mau keluar, dia datang, ya, dia serahkan KTA-nya. Lah, Pak Jokowi nggak pernah datang ke kantor partai dan menyerahkan KTA. Jadi kalau dia masih pegang KTA yang masih ada masa berlakunya, kemana-mana dia masih bisa bilang dong, saya kader PDIP. Makanya harus tegas dong, kasih surat pemecatan. Kok nggak berani gitu ya? Aduh, bingung ya. Jadi dengan kata lain, partai pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri ini memang selama ini belum pernah menyatakan secara tegas soal status Jokowi. Ngomongnya ngambang, kiri kanan. Surat pemecatan aja nggak berani dikasih. Terus jadi apa dong ya? Padahal kita tahu waktu pilkada, bahkan sejak pilpres dan pilkada baru-baru ini, PDIP dan Jokowi dan termasuk keluarganya telah berseberangan. Tegas saja toh ya, pecat, kasih surat pemecatan. Gua kasih jempol 2. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.